Warta Jemaat GKJ Samirono Baru. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera dari Majelis GKJ Samirono Baru kepada seluruh jemaat GKJ Samirono Baru. Salam persaudaraan juga kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan di berbagai tempat. Secara khusus kami menyapa saudara-saudara yang pernah menjadi bagian dalam persekutuan bersama dengan kami di GKJ Samirono Baru. Salam hangat dari kami untuk saudara-saudara sekalian yang kini tersebar di berbagai tempat. Hari ini ibadah yang kita selenggarakan dalam rangka hari ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Jemaat yang terkasih, sebelum ibadah dimulai, perkenankanlah kami menyampaikan warta jemaat 16 Agustus 2020. Baptis anak. Majelis GKJ Samirono Baru akan melaksanakan sakramen baptis anak bagi Rafael Ganesha Kiandrat Jati, putra dari Bapak Antonius Reci Agusta Mitri dan Ibu Sandi Perdanika Putri dari wilayah 8 pada kebaktian Minggu 30 Agustus 2020 pada pukul 07.30. Ibadah akan dilaksanakan mengikuti standar protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dengan dihadiri oleh keluarga. Mohon perhatian segenap jemaat. Beasiswa pendidikan. Komisi Pendidikan membuka kesempatan bagi warga gereja dan masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan bagi putra-putrinya tingkat SD, SMP, SMA, dan atau SMK. Bagi yang berminat, dipersilakan mengambil formulir pengajuan di kantor gereja mulai tanggal 10 sampai dengan 24 Agustus 2020 pada setiap jam kerja. Demikian juga kami mengundang partisipasi warga yang ingin berpersembahan untuk program beasiswa pendidikan dengan menghubungi Ibu Siti Sumiati di nomor 087838293514 atau melalui rekening BNI 95087276 atas nama Bapak Filipus Pujo Prasetyo. Laporan sidang klasis. Puji Tuhan, sidang klasis Yogyakarta Utara GKJ telah berlangsung dengan baik pada tanggal 25 sampai 26 Januari 2020. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja sama mensukseskan acara ini dan juga warta gereja yang telah mendukung doa dan dana. Demikianlah warta jemaat kami sampaikan. Selamat beribadah. Laporan panitia sidang klasis. Puji Tuhan, sidang klasis Yogyakarta Utara GKJ telah berlangsung dengan baik pada tanggal 25 sampai dengan 26 Januari 2020. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja sama mensukseskan acara ini dan juga warga gereja yang telah mendukung doa maupun dana. Demikianlah warta jemaat ini kami sampaikan. Selamat beribadah. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap saja mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap saja membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari
bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Hari ini, bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia patut merayakan sebagai bentuk syukur dan ungkapan cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga tidak dapat melakukan perayaan seperti tahun-tahun yang lalu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa syukur dan rasa gembira kita atas anugerah Tuhan pada bangsa ini. Adapun tema ibadah kita saat ini yaitu kasih lintas batas. Melalui tema ini, gereja-gereja diingatkan akan komitmennya untuk tetap berkarya tanpa batas dan menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan secara litani. Ya Tuhan, ketika kami menghayati kemerdekaan ini sebagai karunia Tuhan Allah bagi kami, namun kami tidak mampu mengisi kemerdekaan ini dengan semestinya. Kami sering melanggar hukum, tidak mematuhi peraturan demi kehidupan bersama. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sebagai warga negara Indonesia sering kurang peduli untuk memajukan peradaban bangsa ini. Kami masih sering mengutamakan kepentingan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan.
Mari saudara-saudara yang terkasih, kita menyatukan hati kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami, sumber pembebasan bagi kami. Hari ini kami bersama-sama merayakan berkat Tuhan. Karena kami saat ini melakukan ibadah dalam rangka menghayati, mensyukuri berkat Tuhan melalui kemerdekaan bagi bangsa kami. 75 tahun Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada kami. Ada begitu banyak berkat yang kami rasakan, kelimpahan yang senantiasa Tuhan berikan atas kehidupan bangsa ini. Tetapi juga begitu banyak persoalan-persoalan dan bencana datang silih berganti di dalam kehidupan kami. Kami datang untuk memohon berkat kepada Engkau. Biarlah kami boleh mengenang, boleh menghayati bagaimana perjuangan para pendahulu kami dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada akhirnya kami dimampukan untuk mengisi hari-hari pemberian Tuhan di dalam kemerdekaan ini dengan baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki atas kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin kami, Presiden Jokowi beserta dengan kabinet dan seluruh yang ada, biarlah Engkau memberikan kesehatan, kemampuan, hikmat yang asalnya dari Tuhan, supaya dapat mengarahkan dan membawa bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami semua akan merasakan damai sejahtera. Secara khusus mampukanlah pemerintah kami bersama dengan seluruh elemen yang ada, menyelesaikan persoalan adanya pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, memberikan petunjuk kepada pemerintah kami, beserta seluruh lembaga yang terkait, agar dimampukan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga kami boleh segera menyelesaikan persoalan bangsa kami, dan kami bebas dari COVID-19. Karena itu kami mohon berkat Tuhan upaya-upaya yang dilakukan untuk penemuan vaksin. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan terang, memberikan petunjuk, sehingga kami boleh mendapatkan berkat Tuhan, obat yang asalnya dari Tuhan, dengan ditemukannya vaksin untuk COVID-19. Bapa di surga, kami kembali datang kepada Tuhan menyerahkan kehidupan kami. Kami harus akui betapa banyak persoalan yang kami hadapi secara khusus dalam segi ekonomi. Kehidupan kami sungguh porak-poranda. Kehidupan ekonomi kami mengalami begitu banyak masalah yang serius. Tetapi kami selalu mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Sang Pembebas kami, yang memberikan kemerdekaan bagi kami, yang senantiasa memberikan kasih kepada kami. Biarlah kami dimampukan untuk menghadapi semua itu dengan kuat, dengan tabah. Dan biarlah kami senantiasa Tuhan berikan hikmat, sehingga kami dapat menyelesaikan persoalan ekonomi kami, maupun juga persoalan-persoalan yang lain bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap warga gereja, setiap teman-teman kami yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau melawat saudara-saudara kami, sehingga Engkau sendiri yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Biarlah kami, gereja kepunyaan Tuhan, bersama dengan seluruh komponen yang ada, seluruh masyarakat yang ada, kami bahu-membahu dalam kasih dan dalam persaudaraan menyelesaikan persoalan bangsa ini, sehingga kami dapat untuk segera keluar dari persoalan ini. Bahkan kami dapat membangun kehidupan yang baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Inilah doa kami, permohonan kami ya Tuhan, yang kami pinta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pembebas sejati. Amin. Hati ikhlas ku
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa lebih dulu sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita satu hati di dalam doa. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mohon berkat-Mu supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Bukalah hati kami, ya Roh Kudus. Terangilah hati kami, sehingga hanya Engkau yang berbicara atas kehidupan kami dan bangsa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hari ini diberi tema untuk kita semua, kasih lintas batas. Karena itu bacaan terambil dari kitab Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Inilah firman Tuhan untuk kita sekalian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada kisah yang menarik yang terjadi di daerah Sidon dan Tirus. Apa itu? Ya, di tempat itu Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat. Kenapa ini menarik? Karena bacaan kita baru kali ini kita berbicara tentang sebuah mujizat yang terjadi di luar wilayah Israel. Tepatnya di wilayah Libanon. Nah, dikisahkan di dalam bacaan ini, saudara, ada seorang perempuan yang berasal dari Siro-Fenisia yang mengikuti Yesus. Dia meminta pertolongan karena anak gadisnya sakit kerasukan setan. Perempuan ini terus berteriak-teriak kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Namun berulang kali dikatakan dalam bacaan ini, berulang kali dia ditolak. Bahkan Yesus mengatakan kepada perempuan ini dengan mengatakan, "Aku diutus untuk menolong domba yang hilang dari umat Israel." Bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga mengatakan tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anaknya kemudian dilemparkan kepada anjing. Kesannya kasar ya. Tetapi sesungguhnya ada pelajaran penting yang Tuhan Yesus mau angkat
untuk menunjukkan kepada orang-orang yang saat itu kuat memegang tradisi Yahudi tentang apa yang disebut dengan haram dan halal. Oleh sebab itu, bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, maka tema kita hari ini adalah tentang kasih lintas batas. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bacaan kita, kitab Injil Matius pasal 15, ada poin-poin yang penting yang kita bisa pelajari di situ. Yang pertama, saudara, nampaknya Yesus secara sengaja menyingkir ke daerah Sidon dan Tirus. Daerah ini terletak di wilayah pegunungan Libanon yang disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai daerahnya orang kafir. Di tempat itu yang tinggal adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang esa, tidak percaya kepada Yahweh. Sehingga mereka biasanya kalau tidak terpaksa, mereka tidak akan melewati daerah itu, apalagi singgah dan bermalam di situ. Tidak boleh. Tetapi yang menarik, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bersama-sama datang ke tempat itu dan kemudian membuat sebuah karya yang luar biasa. Yesus mengajak para murid untuk datang berinteraksi dengan mereka yang selama ini disebut sebagai orang-orang kafir. Yang kedua, saudara yang terkasih, orang Yahudi memang menyebut orang-orang non-Yahudi sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah atau orang kafir. Karena mereka itu adalah orang-orang yang disebut haram atau najis. Ungkapan yang dipakai adalah dengan menggunakan kata anjing. Itu biasa dalam tradisi pada saat itu. Nah, tetapi Yesus dalam bacaan ini, saudara, mengungkapkan kata anjing dengan kalimat atau dengan kata secara Yunani adalah kunarios, yang berasal dari kata kunarion. Itu adalah menunjuk pada anjing kecil, anjing pelihara di rumah. Dia tidak menggunakan kata yang menunjukkan anjing liar. Di sini sebetulnya Tuhan Yesus mau mengangkat sebuah pernyataan yang penting tentang mereka yang selama ini disebut tentang anjing atau disebut sebagai kafir. Yang selama ini dianggap tidak pantas untuk mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan. Maka pada saat itulah Yesus mau mengajak mereka untuk membuka hati mereka tentang konsep berpikir yang demikian itu. Dan itu menjadi persoalan yang penting untuk kita semua. Yang ketiga, saudara yang terkasih, kita melihat perjuangan yang hebat dari seorang perempuan. Bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan kesembuhan bagi anak gadisnya. Dia terus mengiba-iba, dia terus berteriak-teriak, dia terus meminta pertolongan Tuhan. Dimanapun dia berada, Yesus ada, dia terus ada di belakangnya, nempel terus sama Tuhan dan meminta kepada dia. Dia diusir, dia diabaikan, dia ditolak, bahkan kemudian ditunjukkan posisinya sebagai orang kafir. Tetapi apakah dia berhenti dengan itu semua? Tidak, dia terus datang, dia berargumen dengan Tuhan Yesus, memohon belas kasihannya dan mengatakan, iya benar, memang roti itu tidak pantas diberikan kepada anjing. Tetapi bukankah anjing boleh untuk memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Tuhan Yesus bersedia menolong perempuan ini. Sehingga anak gadisnya menjadi sembuh dari sakitnya. Nah, saudara, kisah perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Kanaan atau yang disebut dengan Sirofenisia dicatat oleh Injil Matius dengan sangat baik untuk menjelaskan kepada kita bahwa kasih keselamatan dari Tuhan itu menembus batas eksklusivitas bangsa Yahudi. Selama ini bangsa Yahudi memahami bahwa mereka adalah umat terpilih. Mereka bangsa yang hebat, mereka bangsa yang diselamatkan, mereka adalah bangsa yang kudus. Sehingga memunculkan arogansi dalam hidup mereka yang menyebut orang-orang di luar Yahudi sebagai orang-orang kafir dan tidak pantas untuk mendapatkan kasih Allah. Malah mereka lebih pantas untuk masuk ke dalam neraka dan dihukum untuk selama-lamanya. Pada akhirnya keterpilihan mereka menjadikan mereka menjadi orang-orang yang arogan. Menjadikan mereka menjadi orang-orang yang lebih baik, merasa lebih baik
dan dekat dengan surga dan bahkan masuk surga. Sementara yang lain akan masuk ke dalam neraka. Dan disinilah Tuhan Yesus mendobrak semua pemahaman itu dengan mengatakan bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan kasih karunia dari Allah. Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hari lagi kita akan memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Namun sesungguhnya harus diakui betul bahwa saat ini kondisi kita memprihatinkan. Tenun kebangsaan kita robek sana sini karena munculnya sikap primordial, eksklusif, dan rasis. NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sedang mengalami ujian yang sangat berat. Sungguh memprihatinkan bagi kita semua. Di tengah suasana pandemi COVID-19, ketika kita berjuang untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini, mencari jalan keluar, masih kita temukan oknum-oknum yang menggunakan isu SARA untuk kepentingan pribadi, golongan, dan akhirnya kita terpecah belah sampai saat ini. Adalah PR yang besar bagaimana kita mampu menjaga kerukunan, toleransi, dan persaudaraan di negeri ini. Sebagai orang Kristen, lalu bagaimana kita menanggapi persoalan itu? Dan bagaimana firman Tuhan ini berbicara, memberikan inspirasi kepada kita semua. Bahwa sesungguhnya Yesus ingin membongkar cara berpikir eksklusif dan rasis. Yesus ini membongkar pemahaman-pemahaman yang selama ini merasa benar. Dan kemudian yang lain salah. Bahwa sesungguhnya dalam bacaan ini dikatakan Tuhan tidak pernah membedakan manusia. Kasih-Nya melintasi batas-batas yang dibuat oleh manusia. Bahwa semua manusia itu sama di mata Tuhan. Karena semua lahir dari rahim Allah. Semua lahir dari cinta kasih Allah. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah pilih kasih atas satu dengan yang lain. Maka ketika Allah berkarya, maka Tuhan juga tidak akan pernah membedakan karyanya hanya untuk golongan tertentu, agama tertentu, ras tertentu, suku tertentu. Tidak. Tetapi Allah akan menunjukkan dan kemudian juga berkarya melewati itu semua. Karena semua adalah anak-anak Allah yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Itu berarti saudara yang terkasih, kita pun juga diharapkan dan diperintahkan oleh Tuhan melakukan hal yang sama. Yaitu bahwa kita juga tidak diperkenankan untuk melakukan pembedaan. Berbeda iya. Tetapi membedakan, membuat pembedaan itu persoalan bagi kita semua. Jadi yang paling penting adalah dalam keberbedaan ini marilah kita bersama-sama melakukan karya. Kita tidak diperkenankan untuk membatasi karya-karya kita. Kasih kita hanya untuk golongan saya, untuk agama saya, untuk gereja saya. Tetapi bagaimana kita melakukan itu untuk orang-orang di sekitar kita tanpa melihat golongan, tanpa melihat suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Dan bahkan kita tidak diperkenankan untuk menanamkan kebencian atas agama yang lain, suku yang lain, ras yang lain di dalam diri anak-anak kita, dalam diri keluarga kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya, saudara, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita berjuang untuk negeri ini. Kita berjuang bersama dengan orang-orang dalam lintas agama, lintas suku, ras, karya nyata, yaitu karya yang menyeluruh untuk bangsa ini. Saudara-saudara yang terkasih, upaya-upaya itu kita sudah lakukan. Tetapi pada masa-masa ini dan akan datang, kita didorong untuk lebih lagi, untuk menjalankan apa yang selama ini kita sudah jalankan. Beberapa program sudah kita lakukan dalam misi karya lintas agama, lintas suku dan lain sebagainya. Paling tidak itu yang bisa kita ingat.
ketika GKJ Samirono Baru menjalankan itu. Ada beberapa program yang menarik dalam rangka untuk membangun kebersamaan, yaitu bagaimana kita seluruh elemen, bagaimana kita seluruh pemimpin-pemimpin dari mulai RW, Pak Lurah dan lain sebagainya bertemu bersama, mempercakapkan tentang bagaimana kita membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga telah melakukan upaya untuk menjaga teman-teman kita yang saat itu sedang sholat Id. Kita bersama-sama pemuda-pemuda gereja bersama dengan Limnas, bersama-sama kita kemudian juga parkir di situ. Kita masih ingat kita mengadakan sebuah acara, yaitu kita upacara bendera bersama-sama dengan masyarakat Kepuh. Tidak pernah memandang perbedaan itu. Kita mengadakan syukuran bersama, kita mengadakan basar bersama-sama untuk masyarakat sekitar Kepuh, Klitren, Godokusuman. Saudara, itu semua kita lakukan sebagai upaya untuk terus memupuk kehidupan berbangsa, memupuk kehidupan persatuan dan kesatuan, karya lintas batas apapun. Di tahun 1889, saudara, di Damaskus ada sebuah kisah tentang persahabatan dua orang yang berbeda. Kisahnya menarik. Yang pertama, dia bernama Samer. Seorang Kristen, pendek, lumpuh, dan tidak bisa berjalan. Dia memiliki seorang sahabat Muslim yang bernama Muhammad. Ia berbadan tegap, kuat, tetapi buta. Keduanya hidup bersama dalam kerukunan dan hidup di sebuah gubuk yang kecil. Selama bertahun-tahun Samer bergantung kepada Muhammad. Demikian juga sebaliknya. Kemana-mana maka Muhammad akan menggendong Samer yang lebih kecil dan juga lemah. Sementara Samer itu akan menjadi mata bagi Muhammad yang tidak bisa melihat. Dia akan menunjukkan kapan kanan, kiri, atau bahaya dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa melampaui dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam kebersamaan, persahabatan, dan persaudaraan mereka. Hingga suatu saat, kemudian si Samer meninggal dunia secara tiba-tiba. Muhammad sangat sedih hatinya. Sampai akhirnya dia menyusul sahabatnya mati dalam kesedihan. Saudara, kisah ini adalah kisah persahabatan. Persahabatan dua orang yang berbeda secara fisik, secara agama, maupun juga hal yang lain. Tetapi dia mampu untuk menjalin persaudaraan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Tidak pernah memikirkan golongan, kaum, dan lain sebagainya. Tetapi mereka mampu untuk berkarya bersama-sama, untuk kehidupan mereka dan kesejahteraan bersama. Maka kita pun diajak untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan karya lintas batas untuk kemajuan, kemerdekaan, dan juga untuk kehidupan yang lebih baik bagi bangsa ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan bagi kita semua. Merdeka. Saat teduh untuk kita. Karawang, Bekasi, karya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda
yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4.000-5.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan? Atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata, Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Syahrir. Kami sekarang mati. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang, Bekasi. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Setiap hari kita dipelihara oleh-Nya. Maka sudah sepatutnya lah jika kita mengaturkan rasa syukur dengan mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengingat firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang demikian firman-Nya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermain di cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pembangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke depan hadirat-Mu, mengucap terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur pada ibadah minggu pagi ini, kami mempersembahkan sebagian kecil dari semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan gereja, dan persembahan lainnya. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskan seluruh persembahan ini ya Tuhan, yang mana sangat berguna bagi kelangsungan bergereja kami di sini, di GKJ Samirono Baru, sebagai sarana untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Bagi majelis yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka mengelola keuangan ini. Terima kasih juga ya Tuhan atas pelayanan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Apiheni Hartiningsi, boleh berlangsung dengan aman dan lancar, seturut dengan kehendak-Mu saja. Sehingga iman kami semakin mengakar, semakin bertumbuh, semakin berbuah, dan sangat berguna bagi kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Yesus, jikalau di dalam ibadah ini ada keterbatasan, ada kekurangan, kami mohon ampun. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kepada kami hal berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, ibadah telah berakhir. Marilah kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari dengan menyatakan kasih kita kepada sesama, mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan golongan. Marilah kita hidupi NKRI ini dengan karya bersama anak-anak bangsa bagi Indonesia Jaya. Yesus berpesan dalam melangkah, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Marilah saudara, kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka Tuhan yang